Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya lagi Linda Habibah dengan NIM PIN 03219029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan karir Ginsberg. Yang pertama, mari kita bahas konsep umum teori Ginsberg. Nah, konsep umum teori Ginsberg ini teman-teman dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada faktor emosional. Nah, faktor emosional ini itu mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir teman-teman. Karena dalam permasalahan emosional itu merupakan faktor penting dalam menentukan pola penyimpangan pilihan karir. Kemudian, yang kedua, ada 4 komponen yang dapat memberikan kontribusi pada proses pemilihan karir individu selama masa remaja. Nah, 4 hal tersebut itu apa aja sih? Yang pertama, ada realita. Kemudian, yang kedua, ada perspektif kesesuaian waktu perkembangan. Kemudian yang ketiga, mampu untuk menunda kepuasan. Maksudnya apa sih teman-teman dapat mampu menunda kepuasan itu? Jadi begini teman-teman, seringkali kita itu merasa puas jika kita hanya unggul 1 langkah dari teman kita. Misal kita bakat menulis. Kemudian teman kita itu tidak berbakat dengan hal itu. Jadi kalian itu kayak sudah merasa puas dengan apa yang kalian punya. Padahal tidak boleh begitu. Kita itu harus berusaha mengembangkan kemampuan diri kita semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh gampang puas. Kemudian yang keempat, ada kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Next, selanjutnya ada orang dan pekerjaan. Dalam konsep ini, teman-teman, terdapat 2 kepribadian yang dikemukakan oleh Ginsberg. Yang pertama, yakni kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan. Kemudian, yang kedua adalah kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun dengan 2 kategori itu teman-teman, tidak harus individu itu hanya memiliki salah satunya. Namun orang dan pekerjaan ini, 2 konsep ini itu saling berkaitan, saling berhubungan. Selanjutnya, ada unsur-unsur teori Ginsberg. Nah, pokok yang dijadikan dasar bagi Ginsberg dalam membangun teori ini itu didasari atas pendekatan psikologis berdasarkan tugas-tugas perkembangan yang dilalui oleh manusia. Konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir oleh Ginsberg itu dikelompokkan menjadi 3 unsur. Yang pertama ada unsur proses. Maksudnya itu pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses. Jadi dikatakan suatu proses karena pemilihan pekerjaan atau karir dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya, sehingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya, benar-benar mantap untuk dirinya. Kemudian yang kedua ada unsur irreversibilitas. Maksud dari unsur irreversibilitas ini teman-teman yaitu tidak bisa diubah atau dibalik. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya untuk setiap masa perkembangan yang telah terlewati, individu itu tidak dapat kembali lagi ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa dia lakukan itu memperbaiki pilihan karir di masa perkembangan selanjutnya. Jadi kayak semisal kita
sudah remaja, terus ingin kembali lagi memperbaiki masa kanak-kanak, itu kan mustahil, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada unsur kompromi. Di sini yang dimaksud itu pekerjaan merupakan kompromi antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi unsur kompromi ini ada 3. Yang pertama, minat, kemudian kemampuan, dan yang terakhir nilai. Nah, 3 pokok ini itu saling berkaitan, teman-teman. 3 faktor ini saling berkaitan. Karena faktor tersebut itu tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tiap individu sehingga mereka itu dapat memilih karirnya sendiri. Next, selanjutnya ada proses pemilihan karir menurut Ginsberg. Yang pertama ada masa fantasi. Masa fantasi ini berlangsung pada individu dengan tahap usia sekitar 10 atau sampai 12 tahun, di mana pada masa fantasi ini itu tugas utama kanak-kanak itu disempurnakan selama periode awal dari perkembangan karirnya. Pada masa fantasi ini, teman-teman, itu proses pemilihan pekerjaan masih bersifat sembarangan atau asal pilih. Jadi, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang masak maupun mengenai kenyataan yang ada. Melainkan pada masa ini tuh hanya didasari oleh kesenangan belaka tanpa memikirkan dampak atau kalau aku milih ini nantinya gimana ya gitu. Jadi pada masa fantasi ini, anak-anak itu mulai mengembangkan pilihan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Nah, mereka itu mengabaikan realita, kemampuan, dan potensi yang mereka miliki dan pandangan zaman akan pekerjaan-pekerjaan yang berada dalam khayalan mereka. Kemudian yang kedua ada masa tentatif yang berlangsung antara usia 11 sampai 18 tahun. Nah, masa tentatif ini itu gunanya untuk membantu anak-anak untuk masuk ke tahap selanjutnya dari perkembangan karir. Masa ini tuh mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Di sini, Ginsberg mengklasifikasikan ada 4 tahap masa tentatif. Yang pertama, ada minat. Nah, pada tahap minat ini teman-teman, itu berlangsung sekitar usia 11 sampai 12 tahun. Di mana individu itu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Nah, pada tahap ini tuh identifikasi akan pilihan karir direfleksikan dengan memperhatikan aktivitas apa yang mereka senangi dan tidak mereka senangi. Kemudian pilihan itu dipertimbangkan dari potensi yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya memberikan kesenangan secara intrinsik. Jadi pada masa ini tuh anak-anak itu cenderung melakukan aktivitas hanya sesuai minat dan kesukaan mereka saja. Jadi pertimbangan karir pun juga hanya didasari atas kesenangan, ketertarikan atau minat individu terhadap objek karir dengan tanpa mempertimbangkan banyak faktor. Kemudian yang kedua ada tahap kapasitas. Tahap ini berlangsung sekitar pada usia 12 sampai 14 tahun. Yang mana secara logis merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap minat. Nah, pada tahap ini anak itu mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Jadi mereka mulai mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan.
Kemudian pada tahap ini mereka juga mulai mengurangi identifikasi terhadap peran ayah sebagai konsekuensi dari pilihan karir dan mulai mempertimbangkan pengaruh orang lain. Kemudian yang ketiga ada tahap nilai. Nah, tahap nilai ini berlangsung pada usia antara 15 sampai dengan 16 tahun, di mana anak mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam pilihan karir mereka. Pada tahap nilai ini, teman-teman, itu individu mulai menyatukan minat dan kapasitas yang dimilikinya. Selanjutnya, itu diinterpretasikan secara sederhana. Kemudian mereka itu mulai menyadari bahwa terdapat kandungan nilai-nilai tertentu dari suatu jenis pekerjaan, baik itu kandungan nilai yang bersifat pribadi maupun serangkaian nilai yang bersifat kemasyarakatan. Kemudian yang keempat ada tahap transisi. Tahap transisi ini berlangsung pada usia 17 sampai dengan 18 tahun. Tahap ini tuh menggambarkan keadaan di mana individu akan memadukan orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya. Jadi mereka itu memadukan minat, kapasitas, dan nilai untuk dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Tahap ini itu juga sebagai pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, kemudian pengenalan minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Jadi pada tahap remaja itu, pada tahap ini tuh remaja mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa perlu bagi mereka untuk membuat keputusan karir yang bersifat segera, kemudian lebih jauh lagi, dan diharapkan mereka itu mampu untuk bertanggung jawab terhadap karir yang telah mereka pilih. Selanjutnya ada masa realistik, di mana masa ini berlangsung selama usia 18 sampai 24 tahun. Masa ini dibedakan menjadi tiga teman-teman. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Nah, pada tahap eksplorasi ini itu tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi, yakni menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap hubungan kerja yang sebenarnya. Tahap ini itu biasanya dimulai ketika individu memasuki dunia perkuliahan, kemudian ditandai dengan mempersempit tujuan karir, namun memelihara fleksibilitas karir yang baik. Kemudian yang kedua ada tahap kristalisasi. Tahap kristalisasi ini itu di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil ataupun yang gagal. Nah, dengan begitu, maka dapat mengental dan bentuk pola-pola karir atau vokasional yang jelas. Pada tahap ini individu itu dapat mengambil keputusan pokok dengan mempersatukan faktor-faktor internal dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan tertentu. Kemudian yang ketiga ada tahap spesifikasi, yaitu tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Jadi pada tahap ini semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan yang matang. Kemudian itu dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang.
Selanjutnya ada perkembangan teori Ginsberg. Jadi pada perkembangan teori Ginsberg ini teman-teman itu masih dianggap kurang sempurna. Karena teori ini tuh Mas hanya mengambil sampel yang dipilih Ginsberg. Dalam membangun teorinya itu kurang representatif. Jadi masih dianggap kurang sempurna karena hanya diwakili oleh laki-laki yang berpenghasilan di atas rata-rata. Kemudian Ginsberg juga berpendapat bahwa pemilihan pekerjaan merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan dan pekerjaannya. Jadi dengan pendapat tersebut itu keadaan ini tuh mengharuskan mereka berulang-ulang melakukan penilaian kembali dengan maksud mereka dapat lebih mencocokkan tujuan-tujuan karir yang terus berubah-ubah dengan kenyataan dunia kerja. Nah, selanjutnya ada implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, informasi karir oleh guru BK itu memungkinkan siswa dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, bentuk lain materi layanan informasi karir itu juga dapat diberikan oleh guru BK atau pembimbing dengan penyediaan berbagai sumber informasi pekerjaan, jabatan dan karir, kemudian penyediaan papan media bimbingan, dan penyediaan sumber-sumber informasi jabatan. Kemudian yang ketiga, guru BK itu dapat mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional. Yang keempat, aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral, yang mana itu muatannya itu berupa analisis, eksplorasi kondisi yang sesuai mengenai individu, kemudian keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, dalam kegiatan konseling karir itu bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu jika mengalami keraguan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.